politik tanpa logistik itu yang mau kosong gitu. Artinya nonsen rasanya kalau kita ingin maju politik tidak ada pakai PT itu Ya, nonsen betul. tuh gitu. Bang Fadli Aulia, selamat datang di studio Time to Talk. Sehat, Bang? Siap, terima kasih Dezo. Siap. Terima kasih sudah menghadiri undangan kita untuk berdiskusi banyak hal di studio Time to Talk. Bang, perjalanan kemarin sehat ya, Bang? Lancar ya, Bang? Alhamdulillah tadi Ini agak macet ya? Oh enggak, kalau kita kan di Dharma Saya kan masih lancar. Lancar. Ada pada negara sebelah ya. Yang ke Padang macet dari ya. Itu kalau itu kan itu ada perbaikan jalan kan. Nah, itu alhamdulillah kita Dharma Saya kini masih lancar lah di dalam kabupaten kita masih lancar. Siap, Pak Fadli. Siap. Di kursi angek itu kita akan membahas banyak hal tentang kemaslahatan masyarakat. Ya. Teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini sudah hadir abang kita, dan sanak kita namanya Bang Fadli Aulia ST. Siap. Insyaallah beliau akan bertarung di Pileg 2024 besok di Dapil Lompek di DPRD Kabupaten Dharmasraya fraksi PKB Dari partai PKB. Bang Fadli, sebelum beranjak lebih jauh tentang mungkin banyak hal yang akan kita sampaikan, Ambo dan yang menonton video aku pengen tahu mungkin dari background kok, Bang. Sebenarnya sih Fadli Aulia kok gitu. Kurang manyo, di manyo tinggal, di manyo sekolah anakku dulu kan, Bang. Silakan Bang Fadli. Ya, terima kasih Zo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menjawab pertanyaan Dezo tadi, kalau bertanya tentang awak kan, awak siapa teh? Ya tentu secara dengan kerendahan hati awak sampai awak bukan siapa-siapa gitu ya. Artinya awak hanya seorang pemuda lah dari selatan atau dari tepatnya di Sungai Rumbai gitu. Yang ingin merubah nagari atau kabupatennya itu lewat jalur sebagai anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya gitu. Kalau berbicara seketik tadi terkait background, ya, betul. Ambo lahir dan besar itu di Sungai Rumbai. Ya. Kampung Gai Ambo itu di Nagari Abaisiat. Masih di daerah atau wilayah dari Dapil Lompek itu sendiri. Betul. Gitu. Ambo bersekolah dari TK. Oh, pernah TK ya? Pernah TK. Pernah TK dulu, TK sampai SMA, SD, SMP, SMA itu di Sungai Rumbai. Gadang di Sungai Rumbai berarti ya? Lahir, gadang, besar Ambo di Sungai Rumbai gitu. Udah positif pasti lingkungan di Sungai Rumbai. Lingkungan di Sungai Rumbai gitu. Jadi kalau setelah Ambo tamat SMA itu Ambo kuliah di Padang. D3 Ambo itu di UNP. Negeri ya. UNP, Universitas Negeri Padang dengan jurusan Teknik Pertambangan. Wow. Karena setelah wisuda D3 itu Ambo sambil freelance bekerja di Padang sebagai salah satu konsultan politik dari LSI Lingkaran Survei DNIJA. Ambo kembali melanjutkan studi S1 Ambo di STIN, Sekolah Teknik Industri. Itu di Padang juga. Alhamdulillah tamat sebagai sarjana teknik. Gitu. Itu mungkin singkat Ambo dari pendidikan dan asal atau domisili Ambo. Lahir Ambo sekolah Abang akhirnya. Sekolah lah, tapi pintar-pintar nada loh dong. Biasa-biasa aja. Pintar lah, cuma agak berlebihan gitu ya. Ya orang menilai lah tuh kalau masalah amin Allah. Di samping background yang sudah Abang jabarkan tadi, rasanya kurang komplit untuk masyarakat yang lebih tahu tentang Abang Fadli, Bang. Ya. Dalam pesta demokrasi yang kedua besok, Bang, masyarakat tentu akan lebih kompleks memilih siapa orang-orang yang akan menjadi penyambung suara di besok. Ya. Nah, dalam perjalanan ini, Bang, sebenarnya tentu ada banyak hal besar yang akan Abang lakukan ketika nanti insya Allah kalau terpilih. Visi-visi apa kira-kiranya yang akan Abang jalankan
Mungkin ini akan menyampaikan dulu nih ke masyarakat. Iya. Ketika dulu nanti visi misi apa yang akan abang lakukan ketika duduk di DPRD Kabupaten Masan nanti, Bang? Sebenarnya kalau terkait masalah visi misi, kita sebagai anggota DPRD kok kan apa ya, kita kan tugas dan fungsi dulu kan yang perlu kita pahami dan kita kenali betul sejauh mana kita bisa memberikan dampak ke masyarakat berupa kebijakan tadi gitu. Ya sesuai dengan undang-undang yang berlaku itu, tugas dan fungsi DPRD tadi itu kan pertamanya harus melegislasi kan. Artinya penyambung aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan gitu kan. Seterusnya usulan atau legislasi tadi itu harus kita jabarkan dalam bentuk penganggaran atau budgeting gitu. Nah, setelah itu baru tugas terakhir kita sebagai anggota DPRD itu mengontrol hal yang telah dilegislasi, diaspirasikan di masyarakat tadi, kita jabarkan dalam bentuk anggaran dan kita kontrol. Apakah sesuai dengan apa yang kita sepakati antara DPRD dan pemerintah daerah tadi atau bupati tadi gitu. Nah, kalau berbicara visi misi tadi, dan jadi lagi kozo, kamu tergerak hatimu tuh untuk maju tuh tentu ada bermacam masalah-masalah yang ada kan gitu. Itu yang membuat visi misi itu tercipta jadinya gitu. Visi misi yang terutama itu adalah jo bagaimana kamu mencari kini kok kesejahteraan masyarakat kita jo. Kita tidak bisa menutup mata dengan keadaan yang kini kok gitu. Kecil orang kini apa? Kita mendapatkan bonus demografi kan. Ya, betul. Artinya lebih banyak kaum-kaum pekerja kita kok besok lah daripada lapangan pekerjaan kita gitu. Nah, mungkin itu termasuk fokus penting ambo tuh jo terkait masalah itu gitu. Bagaimana kesejahteraan masyarakat kita kok bisa selaku orang yang membuat kebijakan tuh bisa tertumpang harapan masyarakat kok terkait masalah kesejahteraan tadi gitu. Itu yang kan mungkin yang paling utama ambo perjuangkan gitu. Yang kedua visi misi ambo itu adalah bagaimana kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat kok terpenuhi gitu. Mungkin ambo nanti jika terpilih sebagai anggota DPRD itu kebijakan ambo itu tidak seluas bupati mungkin gitu. Karena kita dalam DPRD kan rami kan, kolektif kolegial kan, artinya tidak bisa musyawarah membuat keputusan. Tapi yang merasa dan yakin dan percaya kalau yang kita sampaikan itu benar dan iko menjadi tujuan bersama kita di DPRD itu, insya Allah visi misi yang mau sampaikan tadi itu tidak jauh berbeda visi misi yang kawan-kawan yang akan bertarung di 2024 gitu berarti yang kamu dapet Bang Fadli, berarti abang sudah menjawab dua pertanyaan yang mau gue sebenarnya. Berarti tadi lah terjawab pertanyaan yang lah mau lontarkan tentang visi misi. Yang kedua mungkin lah terjawab tentang kenapa harus maju sebagai kontestan politik nanti 2024. Artinya ada masalah-masalah yang abang cari di tengah masyarakat. Ketika abang bergaul di lingkungan masyarakat ada banyak masalah, baik dari kesejahteraan, pendidikan sampai kesehatan. Menarik Bang Fadli kalau membahas hal tadi Bang Fadli, bahwa di Darmasraya kita tahu bahwa itu sudah sangat luar biasa pergerakan politik, polemik, problematika, semua hal sudah terjadi di Darmasraya Bang Fadli. Tentu kita harus bisa menyikapi dengan banyak hal tentu ya. Nah, salah satu yang sangat mendasar yang mau cari adalah bahwa tentang finansial. Yang menarik Bang Fadli. Kita tahu bahwa kawan-kawan sadarnya Bang Fadli kok anak muda yang coba ingin menampung aspirasi masyarakat dan mewakili pemuda-pemuda banyak, khususnya di Sengerumbai. Bang Fadli, banyak orang ngecek kalau bapiti banyak lu baru awak nyalon. Atau apa awak kayo atau mama punya jabatan baru awak maju sebagai dewan sebagai macam. Nah, dari Bang Fadli, Baam menyikapi banyak hal isu-isu yang beredar kini pada Bang Fadli. Jadi sebelum menjawab isu terkait finansial tadi atau artinya isu kekinian di publik ini itu, sebelum menjawab itu ambo tegaskan ke Dezolu, ambo kalau menjadi anggota DPRD itu tidak hanya menyampaikan aspirasi Sengerumbai Dezolu, ambo mewakili dan akan melegislasi seluruh aspirasi masyarakat di Dapil 4 Dapil 4 ya. Ada kecamatan Dapil 4 Kota Besar, ada kecamatan Sungai Rumbai dan kecamatan Asam Jujuhan. Itu meliputi 16 nagari Jadi
kalau jangan dikerdilkan dengan hanya Oke, Sungai Rumbai gitu. siap, Walaupun saya Ambo zo berdomisili dan besar di Sungai Rumbai, tapi tujuan kita maju ko adalah untuk visi misi kita tadi itu untuk seluruh masyarakat Dapil Lampek di 3 kecamatan tadi itu. Oke, siap. Itu terkait Salah. Maaf. jadi kau jangan gue seakan-akan dipelintir Iya, betul. hanya sekedar perwakilan Sungai Rumbai, bukan. Tapi Dapil Lampek. Tapi Dapil Lampek 3 kecamatan dan 16 nagari. Siap. Dan per nagari dan kecamatan itu berbeda-beda permasalahannya gitu. Jadi menjawab tadi masalah finansial. Ya. Jujur mau sampaikan ke Dezo dan mungkin pemirsa Minang TV gitu. Siap. Ambo terlahir bukan dari keluarga yang kayu coba gitu. Artinya mungkin kalau persepsi Dezo kini kok yang maju DPRD atau menjadi dewan itu orang-orang Bapiti, apaknya Bapiti, mamaknya Bapiti, toko-toko, nah mungkin Ambo jauh panggang dari api jo. Ambo tidak seperti itu gitu. Ambo melihat dinamika politik terkait masalah finansial tuh mencaliknya sederhana aja nya coba kita. Sederhananya mengapa? Politik tanpa logistik tuh yang mau kosong gitu. Artinya nonsen rasanya kalau kita ingin maju politik tidak ada pakai piti itu nonsen tuh gitu. Karena ada seperti ucapan senior-senior Rambo tuh ya perjuangan tanpa pengorbanan tuh ya tidak mungkin loh gitu. Jadi tentu tapi kita bisa menghitung kos politik yang akan kita keluarkan itu juga kita. Ya kalau memang punya PT itu semata-mata punya PT itu bisa menang, banyak kok caleg-caleg yang main tuh yang bertarung di 2009 balik misalnya di Bumpek balik dulu yang banyak PT-nya tapi tidak duduk dah kita. Banyak. Tapi kan tidak itu satu-satunya indikator untuk menang itu kan tidak itu dah kita. Ada yang namanya tuh jaringan zo. Ada yang namanya tuh keluarga besar. Ya. Ada yang namanya tuh hubungan chemistry yang baik dengan masyarakat gitu. Dan Ambo yakin masyarakat di Dapil Lampek itu tuh pintar-pintar dalam memilih juga gitu. Jadi bagaimana nantinya caleg-caleg yang ada di Damasraya khususnya dari Dapil Lampek itu benar-benar caleg-caleg yang membawa aspirasi masyarakat jo. Punya potensi besar lah ya. Punya potensi besar dan nyo tahu apa kerajonya jo gitu. Bukan hanya sekedar ikode datang duduk diam. Jadi kalau datang duduk diam saja ya orang yang mohon maaf yang biasa-biasa dan tidak punya kemampuan itu bisa juga kita. Jadi ambo rasa tantangan yang paling besar menjadi anggota DPRD itu di luar uang atau di luar finansial itu adalah kemampuannya gitu. Itu yang harus memang kita harus jeli. Kemampuan dari banyak hal lah. Iya. Tapi kalau terkait masalah finansial itu tentu tidak bisa kita lepaskan. Tapi seperti gambaran orang tentu tidak bisa. Kalau model itu ya silakan. Mana yang PT banyak bakabun lawe ya maju saja. Dan itu kan. Tapi saya siap setelah duduk nanti kalau yang tidak punya potensi masyarakat juga yang menderita kan itu. Iya kan bisa kita lihat. Kita tidak akan menunjuk orang kan. Kita tidak akan menunjuk orang. Siapalah kira-kira orang yang ketika telah dipilih di masyarakat di gedung yang di tebing tinggi itu tuhnya duduk apakahnya menyalurkan aspirasi masyarakat gitu. Siap. Kan itu menjadi pertanyaan pentingnya setelah terpilih gitu. Gitu so. Nah, flashback ke belakang Bang, terlepas dari masalah yang tadi bahwa sebenarnya kalau kita cari ya bukan hanya di Damasraya, bahwa mungkin umum mungkin di manapun daerah pasti itu yang terjadi. Bahwa sebenarnya masyarakat itu Bang lah lita Bang. Iya. Masyarakat kok lah muak dengan ucapan-ucapan yang caleg-caleg jabarkan Bang. Iya. Mungkin duduknya kita di Siko untuk membahas itu gini Bang, untuk mengupas tuntas masalah itu. Bahwa trust yang terbangun selama di masyarakat itu mulai hilang. Karena apa? Mungkin tidak sadonya Bang, tapi perorangan dewan-dewan yang duduk itu ketika awalnya mengecek A, tiba duduk mengecek Z. Berbeda Bang, ya kan? Iya. Nah, Bang Fadli, langkah dan caranya Abang meyakinkan atau mengembalikan trust masyarakatnya lah hilang tuh dengan majunya Abang kini. Ya sebenarnya yang pertama itu yang harus kita lakukan Jo, itu PR bersama Jo. Artinya seluruh caleg yang ada di Damasraya khususnya Dapil Lampek kok itu menjadi PR bersama kita. Bagaimana
pendidikan politik yang kita agi itu kepada masyarakat itu adalah pendidikan politik yang benar gitu Jo. Jangan pendidikan politik yang seakan-akan mengada-ngada untuk mendapatkan simpati masyarakat. Contoh, ada dulu salah seorang caleg, tapi bukan dalam kontestasi 2024 besok kok, sebelum itu gitu. Makanya bisa menjanjikan timnya tuh, ini bisa masuk anak timnya ke PNS, bisa masuk niko segala macam, yang notabene itu bukan kewenangan dari anggota DPRD gitu. PNS. Gitu. Jadi pemodohan-pemodohan ke masyarakat seperti itulah yang menjadi semacam presiden buruk lah terhadap calon-calon anggota legislatif bahkan kepada anggota DPRD itu sendiri kan gitu. Jadi tidak serobok do yang pun disampaikan gitu. Itu yang pertama, PR kita bersama jangan pernah menipu masyarakat untuk mendapatkan simpati itu gitu, dengan janji-janji yang tidak masuk akal tuh. Yang kedua tuh yang perlu kita sampaikan ke masyarakat tuh adalah yo yang real saja gitu. Apa tugas dan fungsi DPRD itu sesuai dengan undang-undang dan kewenangannya, ya sampaikan saja sesuai itu gitu. Dan kita sebagai anggota DPRD atau sebagai caleg kok ya tentu haruslah memahami dengan yang kita punya nanti ketika terpilih gitu. Jangan banyak anggota DPRD rasa bupati lo kan, terlalu besar lo kewenangannya gitu. Betul. Nah, itu yang kedua yang membuat masyarakat tuh muak gitu. Yang ketiga itu adalah yang paling mendasar tuh Cik Lezo, perbedaannya sikap Lezo. Sikap maksudnya apa Bang? Ya artinya ketika menjadi kan banyak prodi gini tuh. Ya. Artinya ketika macaleko duduk di kadai bayan orang, buka pintu kacau pencitraan sapu-sapu orang. Setelah duduk pergi ke rumah yo sibuk telepon nak diangkat apa segala macam tuh. Kayak orang kampung lewat atau kacau nak buka nak buka doh kita. Tapi itulah yang salah satu tuh menjadi pembeda jadinya so. Artinya di situasi yang ada kini di masyarakat itu jadinya karena banyak muncul tibu prodi kan. Iya betul. Awak caleg segala macam gitu. Termasuk Amo juga membaik itu sebenarnya. Iya, betul. Amo pun lihat apa dezo juga kan. Itu kan menjadi itu kan yang diangkat dek konten kreator yang ada di masyarakat itu kan keresahan sebenarnya itu kan ta. Adanya perbedaan antara caleg yang lah duduk dengan caleg yang ketikonya kampanye gitu. Jadi itulah perlahan-lahan kita rubah itu coba kita. Nah tentu di Ambo Surang hanya satu Ambo dari 30 caleg di Damas Raya itu tidak cukup dah kita. 30 caleg per partai kita tidak cukup dah kita. Jadi tentu harus menjadi gerakan bersama kita. Jadi Ambo harapan Ambo tadi bagai Cik Dezo tadi untuk meningkatkan trust publik tadi kita harus magi pendidikan politik yang benar ke masyarakat betul. Dan kita harus menjadi orang yang puadonya gitu jangan ketika terpilih kita berbeda 180 derajat jadinya di masyarakat gitu. Amo itu sih kalau dia ambo kiat-kiatnya gitu. Nah kalau Dezo caleg ambo kini dalam konteks ambo sebagai caleg dan dulu ambo sebagai tidak kontestan caleg ambo model itu aja nya. Artinya tetap kesederhanaan tuh yang kita tanamkan ya Bang ya. Bukan juga kesederhanaan, artinya nilai awak tetap seperti itu nya kita. Dan tidak ada beda. Tidak akan berbeda dengan jadi caleg atau tidak jadi caleg kita. Nah, karena memang niat kita dari awal itulah kita luruskan kan. Betul. Ingin jadi anggota DPRD itu yang kita kerjakan gitu. Masya Allah. Siap. Wah, luar biasa aku Bang. Tapi Iko latah hidang minum tadi Bang. Silakan Bang. Iya. Masih hangat. Iya lah ngek kok. Awal dalam ngece tadi kan? Iya tuh lihat tadi ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kalau minum daki Pak Dewan tuh beda rasanya Bang ya. Amin. Niko masih calon kan. Insya Allah lah kita. Insya Allah. Doa bersama-sama. Oke Bang Fadli terakhir sebelum kita tutup dengan salam lah gitu ya. Ada enggak mungkin closing statement yang emang sampaikan khususnya di Dapil Lampe Abang dan umumnya warga Damas Raya terkait dengan apa yang kita bahas tadi dan 14 Februari ke depan. Silakan Bang. Terima kasih Zo. Mungkin sebagai closing statement atau kata-kata penutup terkait masalah yang kita diskusikan tadi, De Ambo Jo selaku salah satu calon atau kompetitor di Pileg 2024 khususnya di Dapil Lampe Kabupaten Damas Raya.
bahasa menghimbau tentu tidak etis, artinya hanya memintalah atau memohon kepada masyarakat untuk jeli dalam memilih gitu. Kenalilah caleg-caleg yang ada di Kabupaten Ikoko, baik itu dapil 1, 2, 3, 4 yang ada masyarakat, kenali calegnya dan ukurlah dan nilailah caleg-caleg itu apakah bisa inyo sebagai penyalur aspirasi nantinya dengan tugas-tugas DPRD tadi gitu. Yang kedua, jadikanlah momentum pesta demokrasi itu adalah pesta mencari perwakilan yang kompeten. Artinya caleg yang kompeten dan punya kapabilitas untuk menjadi wakil di DPRD gitu. Jangan hanya sebatas uang belaka, jangan hanya sebatas iming-imingan belaka gitu, sehingga nanti kita tersiksa 5 tahun gitu. Gitu ambo dan cek lai, ambo ingatkan lo di podcast Menang TV ko, jika ambo terpilih nanti, yo ambo akan menunaikan tugas ambo. Yang terpenting adalah publik tuh harus tahu apa yang dikerjakan di wakilnya. Siap. Jangan setelah duduk tapi yang dikerjakan oleh wakilnya kok ndak tahu, masyarakat ndak tahu dah kita. Jadi ingatkan ambo jika terpilih nanti apa yang ambo kerjakan selama mau menjabat, ambo harus publis di masyarakat. Ambo harus sampaikan masyarakat sehingga masyarakat tahu mana perwakilannya yang kerajo dan tidak. Betul. Dan yang terakhir kepada pemirsa Menang TV, khususnya yang dari Dapil Lampe, Kecamatan Sungai Rumbai, Kecamatan Kota Besar dan Kecamatan Asam Jujuhan, ambo Fadli Aulia ST meminta dukungan kepada Dunsana, Uda, Uni, Ama, Mama dan kawan-kawan sadonyo di tanggal ampe bale Februari 2024 besok memilih ambo selaku calon anggota DPRD Kabupaten Damastraya. Nomor urut ambo nomor 1 di partai PKB, partainya nomor 1. Siap gitu. Insya Allah apa yang Bapak Ibu atau Dunsana sadonyo berikan kepada ambo berupa suara itu akan ambo pertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Seperti mungkin di seluruh APK ambo tutup, ambo situ mengusun tagline kun fayakun kun fayakun, seperti dalam Quran itu juga ada mengatakan seperti itu, iza aroda say'an ayakula lahu kun fayakun. Ketika kehendak itu tuh artinya minta untuk dijadikan oleh Allah, maka terjadilah sesuatu. Baik itu jadi karena uang atau tanpa uang, kalau Allah sudah berkehendak, insya Allah kun fayakun, maka terjadilah. Masya Allah. Luar biasa sekali Bang Fadli. Terima kasih banyak. Dan untuk Dunsana Ambo sadonyo, sesuai apa yang dibahas tadi, silakan pilihlah caleg-caleg, calon-calon wakil yang mungkin ya memang punya kapasitas, kapabilitas dan bisa menyambung aspirasi kita sadonyo. Jadi insya Allah nanti dalam perjalanan Niko mudah-mudahan kita sama-sama mudahkan Bang Fadli sukses selalu. Amin. Sehat badan dan ketika lah duduk nanti jangan lupa cacok main kemari ya Bang. Jadi siap Zo. Time to talk Menang TV. Bila perlu apa-apa yang di kerajaan kita ketika duduk jadi anggota DPRD kita publis di situ gitu. Siap. Jadi masyarakat tahu gitu. Nak teraga membawa kawan-kawan duduk di situ. Oh ya, kita mengundang kawan-kawan yang ada di situ. Siap. Oke Bang Fadli, terima kasih banyak. Sehat dan mudah-mudahan Allah mudahkan jalan abang di pesta politik. Amin. Mudah-mudahan ya. Terima kasih banyak ya nonton sadonyo. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Siap.